Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi terbaik SMP Gun Al-Falah. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian ada yang masih di rumah maupun ada juga yang sudah berada di ruang isolasi. Tapi apapun itu, saya harap tidak menurunkan semangat belajar kalian dalam mengikuti pembelajaran daring sampai saat ini. Oke, sekarang waktunya mapel ke N1 dan hari ini kita akan belajar tentang sistem bermadhab. Apa itu sistem bermadhab, apa itu pentingnya bermadhab dan lain-lain akan kita bahas pada materi hari ini. Oke, untuk materi hari ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama renungan, yang kedua pengertian, yang ketiga pentingnya madhab, dan yang terakhir adalah rangkuman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita merenungkan dulu atau melakukan perenungan. Jadi tentang bermadhab. Bermadhab merupakan sarana bagi pemeliharaan kemurnian ajaran Islam, pengambilan sumber-sumber hukum yang dilakukan oleh para pembangun madhab bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis tentu tidak boleh diartikan secara bebas tanpa metode. Untuk itu diperlukan seperangkat metode atau manhaj untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa berbagai penyelewengan. Jadi apabila kita ingin memahami ajaran agama Islam, perlu menggunakan madhab. Karena apa? Di saat kita memahami ajaran agama Islam tanpa madhab, maka akan timbul perbedaan dan perselisihan. Untuk mengatasi itu, kita perlu yang namanya madhab. Karena apa? Madhab dibentuk oleh atau di apa ya istilahnya dibuat oleh pembuat madhab yang memang sudah diakui kesahihannya dan juga sudah diakui keilmuannya. Jadi insya Allah apabila kita menganut madhab tertentu, misalnya madhab imam siapa seperti itu, insya Allah itu akan diakui kebenarannya. Ini Muktamar Aswaja Internasional C-nya 25 Agustus 2016 menegaskan bahwa Aswaja adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah. 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam fikih, serta ahli tasawuf yang murni ilmu dan akhlak sesuai manhaj Imam Junaid dan para ulama yang meniti jalannya. Jadi di ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, ada 4 madhab dalam ilmu fikih, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semua imam madhab punya kelebihannya masing-masing dan insya Allah semuanya benar, tidak ada yang salah, tergantung kita ingin mengikuti madhab yang mana. Pengertian sistem bermadhab. Madhab menurut bahasa berarti jalan, sedangkan menurut istilah berarti al-ahkamu fil masailil lati dhahaba wa'taqoda wahtarohal imamul mujtahid, yang artinya hukum-hukum dalam berbagai masalah yang diambil, diyakini dan dipilih oleh para imam mujtahid. Imam mujtahid di sini yaitu yang imam madhab seperti Imam Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i tadi. Jadi memang pemangku madhab ini memang tidak orang sembarangan. Jadi insya Allah apabila kita ikut madhab mereka, kita sudah mengikuti jalan yang benar. Madhab merupakan cara atau metode yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis
di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, madhab yang diakui ada 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ini penting. Jadi kita ikut madhab ini karena memang di saat kita memahami Al-Quran dan hadis tanpa madhab, biasanya akan timbul perbedaan. Nah, perbedaan ini akan biasanya menimbulkan berbagai macam masalah. Untuk menyatukan itu semua perlu adanya madhab seperti itu. Karena jika masing-masing orang memahami Al-Quran dan hadis menurut pemahaman mereka masing-masing, pasti berbeda, karena setiap orang punya pendapat dan cara berpikir yang berbeda pula. Seperti itu. Selanjutnya, penetapan hasil ijtihad keempat madhab tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, madhab mereka telah teruji kesohihannya. Yang kedua, hasil ijtihad mereka telah dibukukan dengan baik. Jadi 4 madhab ini ditetapkan karena ada 2 pertimbangan besar. Yang pertama, madhab mereka ini telah teruji kesohihannya, jadi oleh para ulama, para tokoh agama yang ilmunya lebih tinggi, istilahnya lebih paham, ini sudah menguji madhab mereka dan teruji sohih atau betul. Yang kedua, hasil ijtihad mereka telah dibukukan dengan baik. Jadi apabila kalian ingin belajar mungkin madhab Syafi'i itu seperti apa, itu pasti ada bukunya, dan insya Allah keaslian bukunya bisa teruji. Dalam istilah keagamaan, mengikuti madhab yang dibangun oleh seorang mujtahid mutlak disebut al-madhabiyah atau bermadhab. Ayyuqallidal amiyu au malam yablughu rutbahul ijtihadi madhaba imamin mujtahidin sawa'un iltizaman wahidan bi'ainihi aw asyayata hawwalu min wahidin ila akhir. Artinya, taklidnya orang awam atau orang yang belum sampai pada derajat ijtihad mandiri kepada madhab imam mujtahid, baik secara terus menerus atau berpindah dari madhab yang satu kepada lainnya. Ini ada beberapa hal dalam pentingnya madhab dalam ajaran Islam. Dalam praktiknya, bermadhab dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bermadhab kepada imam tertentu secara terus-menerus dalam segala masalah. Sebagai contoh, apabila kita menganut madhab Imam Syafi'i, jika ikut dalam cara bermadhab yang pertama, berarti dalam segala hal, dalam segala waktu kita menganut madhab Syafi'i. Jadi saat sholat, saat puasa, saat haji, ataupun ibadah yang lain, kita hanya menganut madhab Syafi'i. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh praktik yang kedua, jadi yang kedua itu praktiknya bermadhab kepada imam tertentu secara tidak terus menerus atau tidak dalam segala masalah. Contohnya, misalnya di saat kita sholat, kita menganut madhab Syafi'i, tetapi di saat kita haji, kita menganut madhab Hanafi karena berbagai keadaan tertentu, yang mungkin di saat kita berhaji kita tidak bisa menganut madhab Syafi'i. Itu contoh yang kedua. Jadi itu tidak masalah. Yang penting kita tetap menganut di antara 4 madhab itu. Ya. Jadi untuk contoh yang kedua itu misalnya kita nanti misalnya kita sholat itu menganut madhab Syafi'i, tetapi di saat haji kita menganut madhab Hanafi karena suatu keadaan tertentu. Oke. Menurut Aswaja, bermadhab itu sangat diperlukan karena ini pentingnya madhab. Tolong diperhatikan. Jadi mungkin sebagian dari kalian masih apa sih pentingnya madhab gitu. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, madhab merupakan sebuah jalan yang disediakan oleh para imam mujtahid karena adanya perbedaan pendapat. Nah, jika tidak ada madhab, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Tadi kembali, setiap orang punya pendapat masing-masing, punya cara berpikir yang berbeda-beda. Di saat adanya madhab, kita menganut madhab dari imam tertentu, perbedaan ini dapat disatukan. Jadi untuk mengatasi masalah perbedaan pendapat, itu pentingnya madhab yang pertama.
Yang kedua, dapat mempermudah umat Islam mempelajari ajaran agama dan mengetahui hukum suatu perbuatan. Contohnya seperti ini. Di saat kita membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya, itu kita sebagai orang awam pasti tidak akan langsung paham apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Nah, pentingnya madhab atau pentingnya imam ini ya untuk mempermudah kita adalah memahami itu, karena contohnya di ayat Al-Quran ataupun hadis itu, di saat kita memahami suatu ayat Al-Quran tertentu dengan mentah-mentah, biasanya salah dan akan menimbulkan suatu spekulasi atau suatu opini tertentu yang malah menyeleweng. Ini pentingnya madhab seperti ini. Terus mengetahui hukum suatu perbuatan. Jadi misal ada masalah, kita mungkin masih ilmunya masih belum seberapa ya, kita masih belajar seperti itu. Kita memahami ada masalah, kita bingung ini hukumnya seperti apa, boleh apa tidak misalnya. Nah, itu pentingnya madhab, kita akan merujuk ke madhab itu. Gitu. Yang ketiga, dapat menyelamatkan umat Islam dari kesalahan tafsir dalam memahami ajaran agama ini. Tadi kembali seperti Al-Quran tadi, kita memahami Al-Quran, memahami hadis. Kalau kita memahami itu semua dengan mentah-mentah, biasanya malah menimbulkan kesalahan tafsir. Nah, dengan adanya madhab ini, kesalahan itu bisa dikurangi dan kita bisa terhindar dari kesalahan tafsir tersebut. Itu karena memang madhab sudah dibentuk oleh para imam mujtahid yang sudah ahli di bidangnya. Insya Allah kalau kita ikut para beliau tidak akan salah. Yang terakhir, dapat membatasi meluasnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Jadi memang seperti ini ya. Kalau tanpa madhab, semua orang menyimpulkan Al-Quran itu pasti akan berbeda-beda. Ya, menyimpulkan suatu hadis itu pasti akan berbeda-beda. Karena apa? Karena ya memang itu, semua orang itu punya pemikiran masing-masing, punya cara berpikir dan pendapat yang berbeda. Nah, itu. Dengan adanya madhab ini, semua perbedaan pendapat di kalangan umat Islam akan terbatasi dan tidak akan menimbulkan penyelewengan ataupun masalah-masalah yang baru karena perbedaan pendapat itu tadi. Oke. Bermadhab bukan berarti meninggalkan sumber hukum pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, karena pengambilan sumber hukum yang dilakukan oleh para pembangun madhab tidak lain adalah Al-Quran dan Hadis. Ini penting. Di saat kita bermadhab, di saat kita menganut madhab tertentu, bukan berarti kita meninggalkan hukum pokok Al-Quran dan Hadis. Karena apa? Semua pembangun madhab itu tadi juga mengambil hukumnya semua dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan sampai ada pikiran jika kita bermadhab, kita menganut madhab Syafi'i misalnya, berarti kita meninggalkan hukum atau kita meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Tidak. Imam Syafi'i pun mengambil madhab, mengambil suatu hukum itu juga berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak usah khawatir. Jadi di saat kita bermadhab, secara tidak langsung kita juga mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini dua hukum ini satu paket, tidak bisa ditinggalkan. Kita tidak boleh mengambil Al-Quran saja, juga tidak boleh. Kita mengambil hukum dari Al-Hadis saja juga tidak boleh. Jadi harus dua-duanya. Jadi apapun hukum, apapun masalah, khususnya untuk masalah ajaran agama ya, kita harus mengambil hukum yang bersumber dari dua ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Ini satu paket, tidak boleh ditinggalkan, harus dua-duanya. Oke, ini rangkuman dari materi kita hari ini. Yang pertama, madhab adalah cara atau metode yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pemangku madhab ini atau pembuat madhab ini memang menggunakan madhab ini adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami atau mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi
untuk memahami hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis perlu cara atau metode yang disebut madhab. Yang kedua, di kalangan aswajah, ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Nahdlatul Ulama, madhab yang diakui ada 4, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan madhab Hambali. Yang ketiga, ada 2 cara bermadhab. Yang pertama, bermadhab kepada imam tertentu secara terus-menerus. Jadi di saat kita sudah memutuskan untuk menggunakan madhab Syafi'i, berarti Mas Syafi'i terus dari awal sampai akhir dalam segala kondisi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, bermadhab kepada imam tertentu secara tidak terus-menerus atau tidak dalam segala masalah. Yang kedua ini contohnya kayak tadi. Jadi di saat kita sholat, kita menggunakan madhab Syafi'i. Di saat kita haji, kita menggunakan madhab Hanafi misalnya, karena ada kondisi tertentu di saat haji kita tidak bisa menggunakan madhab Syafi'i, seperti itu. Yang keempat, bermadhab merupakan sarana bagi pemeliharaan kemurnian ajaran Islam. Jadi madhab ini memang salah satu sarana untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi kalau tidak ada madhab, nanti akan timbul pemikiran-pemikiran baru tentang ajaran Islam ini. Yang ini mungkin ada beberapa yang berbahaya karena menyeleweng dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Nahdlatul Ulama sendiri. Yang kelima, ajakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis tidak boleh diartikan memahami kedua sumber hukum secara bebas tanpa metode dan syarat yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi di saat kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita membutuhkan metode atau syarat-syarat tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan ini penting juga, ajakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis ini juga saya masih agak bingung. Maksudnya bingung seperti ini. Kok ada kata-kata ajakan kembali, berarti kita sebelumnya tidak menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal dari awal, dari dulu kita sudah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, bukan? Jadi bukan ajakan kembali sebenarnya, tetapi kita menggunakan lagi, ya, kita menggunakan hukum Al-Quran dan Al-Hadis lagi karena dulu sudah menggunakan, sekarang kita menggunakan lagi. Kalau ajakan kembali, berarti sebelumnya kita tidak pakai Al-Quran dan Hadis, sekarang kita disuruh atau diajak kembali untuk menggunakan Al-Quran dan Hadis, gitu. Oke, sekian materi hari ini. Ini ada kata-kata yang cukup bagus. Keep moving forward, don't be afraid, we are beside you. Teruslah melangkah, jangan takut, kami semua selalu berada di samping kalian. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi melalui WA ke Guru KNU. Terima kasih, sekian materi hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.